Selamat datang kembali teman-teman di tutorial Unity Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Di video kali ini teman-teman kita akan melanjutkan pembuatan enemy kita dengan kita pengen supaya enemy kita ini bisa bergerak. Nah untuk kasusnya begini gimana caranya? Tentu saja kita akan set dulu di satu buah enemy dulu ya. Jadi supaya nggak bingung kita akan hapus prefab yang kali ini. Lalu kita akan fokus pada enemy yang satu ini. Nah di enemy yang satu ini teman-teman kita akan terlebih dahulu menambahkan di sini sebuah script. Jadi kita akan tambah komponen baru. Itu kita punya script yang namanya di sini enemy move behavior. Ini script kita. Nah untuk menggerakkan si musuh ini teman-teman, kita juga ada banyak caranya sebenarnya di dalam game programming yang nggak cuma satu cara. Dan ada banyak tipe pergerakan musuh yang bisa kita coding gitu. Untuk kali ini kita akan ngoding pergerakan yang paling sederhana dulu aja, yaitu pergerakannya pengen bisa atas bawah dulu deh. Ini kan kita musuhnya di depan dari pemain kita ya, kita pengen si musuhnya gerak atas bawah kayak patroli begitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa coding seperti itu? Nah, ini kan teman-teman dia ada legit body dan dia punya circle collider 2D. Jadi kita akan coba aja di dalam enemy move behavior ini untuk menggerakkan si enemy ini. Ini adalah codingan kita nih, enemy move behavior. Kita mau punya beberapa variabel di sini. Saya akan bikin sebuah variabel untuk rigid body kan, body 2 dimensi aja, rigid body 2 dimensi kita namanya body gitu ya. Oke, di sini kita akan bilang body adalah get komponen dari rigid body 2 dimensi. Jadi teman-teman kita bisa gerakin si pemain kita ini dengan menambahkan kecepatan. Jadi body titik atau velocity, kita kasih velocity aja, yaitu adalah new. Velocity ini adalah sebuah vektor 2, jadi kita kasih vektor 2. 0, min speed, kita mau kasih speed deh, kita belum kasih speed ya tadi ya. Kita akan bikin sebuah variabel namanya speed. Ini adalah sebuah serialized field supaya kita bisa ubah di luar ya. Float namanya speed. Jadi sekarang kalau saya jalanin teman-teman di sini, dia jalan ke bawah kayak tadi ya. Perlu dilihat bahwa teman-teman ternyata kecepatan terlalu tinggi gitu ya. Kita bilang aja kecepatan jadi 1 aja nih. Kita perkecil kecepatannya. Coba cek. Kita cek apakah dia nabrak atau enggak. Oh ternyata dia tetap nabrak kalau kita kasih cuma velocity ya teman-teman. Oke, nah tadi teman-teman lihat bahwa si rigid body-nya itu menembus daripada tile map kita, padahal harusnya tile map itu punya collision. Nah, kenapa seperti itu, teman-teman? Karena kalau kita lihat di dokumentasi daripada rigid body, ternyata untuk rigid body yang tipenya kinematik, teman-teman, rigid body itu kalau menggerakkan menggunakan velocity, dia tidak akan terpengaruh oleh forces ataupun terpengaruh oleh gravitasi. Jadi kalau kita pengen menggerakkan sebuah body type yang kinematik, maka kita menggerakkan itu menggunakan fungsi namanya move position atau move rotation dan menggunakan query manual untuk mendeteksi collision. Oke, jadi kita akan menggunakan move position. Di sini kita akan bilang komen ya di sini. Jadi kita akan panggil dari move position. Move position itu parameternya itu adalah satu buah vektor 2, yaitu posisinya mau pindah kemana. Gitu. Jadi di sini kita akan masukin aja dari transform position dikurangi sama new vektor 3 0, speed, nah ini kenapa vektor 3 teman-teman, karena ini datangnya dari transform position itu vektor 3. Jadi kalau kita pengen ngurangin dia harus sama vektor 3 lagi, nanti move position otomatis nanti diubah jadi vektor 2 gitu. Nah setelah itu ada dikurangin ini teman-teman, kita kalikan dengan satu buah variabel namanya time.fix. Itu untuk meyakinkan bahwa kita punya frame rate yang stabil. Nah, ini untuk ngejelasin ini nanti kapan-kapan saya jelasin ya teman-teman. Kita kasih koma di sini. Kita akan kasih perubahan speednya jangan cepat-cepat, jadi 1 F aja supaya dia pelan-pelan geraknya gitu ya. Nah, kita bisa lihat sih musuhnya sudah turun jatuh gitu ya. Terus sekarang kita sudah punya musuh yang bergerak, sekarang tinggal kita batasin aja pergerakannya sampai mana gitu. Nah, di sini kalau saya fokus ke pemain saya di sini, saya pengen misalkan si
enemy ini tidak boleh melebihi daripada kotak yang ini gitu ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa lakukan hal itu? Nah, kita bisa cek dari transform positionnya teman-teman. Karena begitu tadi dikurangin, posisinya kan turun terus ya. Nanti tinggal kita cek aja di posisi Y ini harus gimana supaya dia boleh balik lagi. Nah, sekarang kita akan pasang, kita pengen tahu posisinya di mana, cara paling gampang ya teman-teman tinggal langsung aja bikin sebuah objek kosong, lalu misalkan tempatkan di sini deh. Nah, ini posisi maksimumnya, misalkan saya posisi maksimumnya itu adalah minus 2,38. Berarti kita bisa bilang di dalam codingan kita punya maksimum bawah, itu ya, limit bawah. Supaya kelihatan saya kasih saya last field juga ya. Limit bawah 2,38 F. Nah, ini minus ya. Kalau gitu kita set juga sekalian limit atas ya. Kita pengen dia gerak ke atas sampai mana gitu. Tinggal gerakin aja, oh kurang lebih sampai sini deh, sampai sini. Nah, itu berarti 3 ya, lebih 3. Sampai 3 berarti kita kasih dia plus 3, plus 3. 3 kosong lagi deh. Berarti sekarang teman-teman kita ngecek aja setiap kali dia mau move position, kita cek dulu apakah transformnya itu sudah melebihi dari seharusnya atau enggak gitu ya. Misalkan di sini if kita bilang transform position dot y itu lebih besar daripada si limit bawah, kita boleh jalankan fungsi bikin dia turun. Tapi kalau enggak, teman-teman, nanti dia harusnya gerak ke atas. Nah, untuk yang ini teman-teman saya akan bikin satu buah variabel boolean. Jadi variabel boolean ini saya kasih serialize saja ya, supaya teman-teman bisa lihat hasilnya saya di mana. Is down itu true. Jadi kita punya satu variabel yang bilang bahwa sekarang itu turunnya ke bawah gitu ya. Kita akan cek if is down, lagi turun ke bawah gitu ya. Maka barulah kita cek ini, kalau lagi gerak ke bawah kita cek kalau misalkan dia posisinya lebih besar daripada limit bawah, berarti dia boleh turun. Tapi kalau tidak, berarti kalau misalkan dia sudah melewati limit bawah, berarti harus kita bilang bahwa is down-nya diisi false. Itu kita harus bilang, tolong dong sekarang gerak ke atas, jangan gerak ke bawah terus. Berarti kalau nggak is down, false itu berarti is down-nya false. Nah, kalau is down-nya false, teman-teman, maka ini berarti geraknya ke atas. Kita copy aja yang sebelumnya, tapi bisa bilang bahwa ini harus lebih kecil dibanding limit atas. Sekarang kita tambahin dengan speed. Ini kita ubah jadi ke bawah. Nah, ini pastikan teman-teman di enemy ini si nilai yang di sini itu sudah berubah ya. Di sini nilai walaupun kita udah pasang 0,1 di sini, yang ada di sini itu adalah nilai yang sudah diserialize. Jadi di sini speednya masih 5 teman-teman. Di sini nggak apa-apa deh, kita pakai 5 aja deh. Kita nggak perlu pelan-pelan. Limit atasnya sudah sesuai, limit bawah sudah sesuai, is down-nya sudah oke. Kita cobain aja. Sekarang saya punya musuh yang bergerak atas bawah, patroli gitu ya. Dan kalau saya nabrak musuh ini, saya nabrak itu, kita akan langsung terdorong karena ini adalah sebuah rigid body yang punya collider. Jadi kita boleh buat rigid body kita ini terdorong oleh gerakan dia. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup teman-teman untuk pengenalan cara menggerakkan musuh di dalam Unity. Tentu saja teman-teman ada banyak banget cara-cara lain untuk menggerakkan musuh, tapi untuk saat ini kita pakai yang sederhana dulu aja. Di video mendatang, teman-teman kita akan belajar bagaimana caranya supaya si pemain ini kalau nabrak musuh bisa ngurang HP-nya gitu, dan bahkan kalau misalnya HP-nya udah 0 jadi game over gitu. Itu gimana caranya? Tunggu di video mendatang. Oke, sampai jumpa di video mendatang. Terima kasih banyak loh atas semua dukungan dan perhatian teman-teman sekalian.